Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Trika yang beranggotakan 1 Angga Ardinata NIM 184206244, yang kedua Raistu Anggit Argantari Dewi NIM 1420657, dan saya sendiri Ida Nur Rahmawati NIM 1420659. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul multikolinearitas dan heterokedastisitas. Yang pertama, apa sih multikolinearitas itu? Multikolinearitas adalah adanya hubungan atau korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas yang disertakan dalam model. Definisi lain adalah korelasi linear yang perfect atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Lalu apa penyebab multikolinearitas? Penyebab multikolinearitas yaitu 1. Cara pengambilan data, yang kedua ukuran sampel yang dipakai terlalu kecil, yang ketiga acuan yang digunakan pada model atau populasi yang disampel, yang keempat yaitu spesifikasi model yang tidak tepat, dan ketidakseimbangan variabel dalam model dengan jumlah sampel. Lalu apa dampak multikolinearitas? Dampak multikolinearitas yaitu 1. Koefisien partial regresi tidak terukur secara presisi. Oleh karena itu, nilai standar errornya besar. Yang kedua, perubahan kecil pada data dari sampel ke sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial. Yang ketiga yaitu perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. Yang keempat yaitu nilai confidence interval sangat lebar, sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang multikolinearitas. Nilai koefisien determinasi R-squared yang cukup tinggi dan dengan F-test yang signifikan, lalu dengan t-test tidak ditemukan adanya koefisien yang signifikan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa poin tentang deteksi multikolinearitas. Yang pertama yaitu variance inflation factor atau VIF. Jika mempunyai nilai VIF di atas 10 ataupun mempunyai nilai di bawah 1/VIF, maka teridentifikasi multikolinearitas. Dan poin yang kedua yaitu auxiliary regression producer yang membandingkan R-squared model dengan nilai setiap R-squared variabel independen terhadap K1 regressor. Dan selanjutnya yaitu condition index. Nilai C1 berada di antara 10 hingga 30. Nilai ini bisa didapat dari output perangkat lunak atau SAS. Selanjutnya, perbaikan multikolinearitas. Yang pertama, penggunaan informasi a priori yang dapat ditemukan dari teori penelitian yang lain yang telah dilakukan ataupun judgement penelitian. Dan selanjutnya yaitu penggabungan data cross-section dengan buntut waktu, sering kita menyebutnya dengan data panel. Dan poin selanjutnya melakukan pergantian ataupun mengeluarkan variabel yang tidak menyebabkan kesalahan spesifikasi. Dan selanjutnya transformasi variabel berupa penggunaan derajat pertama, pembobotan, ataupun penggunaan rasio serta bentuk logaritma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi heterokedastisitas. Yang pertama yaitu varian komponen error bersifat tidak homogen ataupun nilai absolut penyimpangan model yang relatif tidak sama untuk setiap nilai variabel bebas ataupun sepanjang periode observasi. Akibat heterokedastis. Yang pertama, estimator OLS tidak bisa dan konsisten seperti lambang di bawah ini. Dan yang kedua, estimator OLS tidak efisien.
Meskipun estimator yang dihasilkan linear dan tidak biasa, tapi variansinya tidak minimum. Yang ketiga, karena nilai varians semakin besar menyebabkan standar error tersebut tidak tepat sehingga pengujian nilai F dan T menjadi tidak valid. Keberadaannya heteroscedasticity dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Lalu deteksi heteroscedasticitas. Deteksi heteroscedasticitas dapat dilakukan dengan mengamati residual kuadrat yang menunjukkan suatu pola tertentu. Lalu bentuk prosedur formal yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya hetero berupa pertama Park test, yang kedua Gletser test, yang ketiga Brooks-Pagan test atau White test. Perbaikan heteroscedasticitas yang diketahui menggunakan weighted least square atau WLS atau generalized least square atau GLS untuk mengkoreksi heteroscedasticitas. Dan yang tidak diketahui, kita bisa menggunakan estimasi dengan pendekatan Wedge heteroscedasticity, consistent variance, and standard error. Pilihan ini dapat tersedia pada perangkat lunak EViews. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.